Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dilestari, NIM 2018 04 10 228. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang rencana merger 3 bank syariah BUMN untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis. Pada bulan Juli 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan melakukan peleburan 3 anak usaha syariah milik Bank Plat Merah. Merger bank syariah ini melibatkan 3 anggota himpunan bank negara atau Himbara, yaitu yang pertama PT BRI Syariah Tbk atau BRIS, yang kedua PT Bank Syariah Mandiri atau BSM, dan yang ketiga yaitu PT BNI Syariah atau BNIS. Menurut M.E. Heath, merger adalah suatu strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan antara 2 atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Direncanakan untuk nama yang menaungi 3 bank syariah tersebut adalah PT Bank BRI Syariah Tbk. Total aset dari bank hasil penggabungan akan mencapai 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari 20,4 triliun. Dengan demikian, bank merger tersebut akan masuk ke dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Tanggal efektif penggabungan sebagaimana tercantum dalam ringkasan rencana merger adalah 1 Februari 2021. Bagi para nasabah, ketiga bank menjamin sepenuhnya operasional tetap berjalan normal dengan kualitas layanan yang tetap optimal dan prima. Menjadi komitmen ketiga bank syariah untuk melaksanakan merger ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pertimbangan pemerintah mengapa merger 3 bank tersebut harus dilakukan. Ada beberapa pertimbangan yang sempat mempengaruhi. Yang pertama, rencana pembentukan holding para bank konvensional BUMN. Hal ini sedikit banyak menurunkan harapan agar bank syariah plat merah yang merupakan anak usaha para anggota himpunan bank-bank milik negara bisa juga dilakukan. Yang kedua, keinginan memperbesar pasar industri bank syariah di dalam negeri, sebab banyak sekali tantangan di industri bank syariah di dalam negeri, mulai dari permodalan, dana kelola, hingga persaingan bisnis yang jauh mengekor bank konvensional. Lalu tahapan merger 3 bank tersebut. Yang pertama, kesepakatan para pemegang saham yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk untuk menggabungkan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Yang kedua, seluruh pihak akan mempersiapkan segala sesuatu terkait persiapan penggabungan atau merger untuk mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK paling lambat di tahun 2021. Yang ketiga, hal-hal lain terkait ketentuan mengenai bank hasil penggabungan akan dituangkan dalam klausul rencana merger. Yang keempat, komitmen bersama seluruh bank bahwa tidak akan ada PHK atau pemutus hubungan kerja dalam penggabungan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan merger. Yang pertama, yaitu menciptakan economies of scale atau skala ekonomi perusahaan jadi lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, bank hasil merger juga akan menjadi lebih efisien, memiliki modal lebih kuat, dan mendapatkan dana murah. Penyaluran dana yang lebih murah ini menguntungkan nasabah, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, ini untuk kendala atau hambatan yang potensial terjadi. Ada beberapa masalah yang telah dihadapi industri bank syariah, seperti satu, keterbatasannya modal, yang kedua, tingginya biaya dana, hingga selalu berada di bawah pamor bank konvensional. Yang terakhir, saran atau rekomendasi atas kasus ini. Saran dari saya yaitu perlu dilakukan berbagai strategi dengan menerapkan strategi marketing baru. Yang pertama, cara marketing pertama adalah pergeseran materi penjualan. Bank syariah harus menjual hal lain selain nilai agama, yaitu nilai sosial, lingkungan, etika, dan berkelanjutan. Yang kedua, yaitu literasi, edukasi, dan inklusi demi menjangkau unbanked people. Dengan edukasi yang masif, literasi keuangan akan meningkat sehingga dalam jangka panjang turut menumbuhkan inklusi.
Cara ketiga yaitu digitalisasi model bisnis dan digitalisasi layanan. Dengan melakukan digitalisasi di model bisnis dan layanan, maka customer experience akan meningkat sehingga bisa menarik nasabah baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.